Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Darus Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan sunnatullah Allah menciptakan kehidupan ini saling berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada bulan, ada matahari. Ada yang biasa, ada juga yang mempesona. Ada sabar, ada pula yang tergesa-gesa. Prinsip para hadirin, hidup ini bersabar. Karena sabar itu adalah sifat Allah dan perilaku para Rasulnya. Sementara tergesa-gesa adalah perilaku syaitan dengan seluruh bala tentaranya. Namun ada 5 hal para hadirin yang harus disegerakan, bukan masuk kategori tergesa-gesa. Ada 5 hal yang harus dicepatkan, namun bukan perilaku setan dan bala tentaranya. 5 hal yang harus disegerakan para hadirin. Yang pertama, tazwijul bikri. Manakala kita punya anak perempuan sudah sampai pada waktunya, apalagi sudah mulai runtang-runtung ke sana kemari jalan bersama-sama, yang paling baik segera nikahkan anak-anak kita yang perempuan. Jangan bangga manakala anak-anak kita terlalu banyak yang datangi. Resikonya sungguh luar biasa. Bila terjadi pergumulan para hadirin, sebelum terjadinya akad nikah, bukan cuma sekedar berdosa, tapi bila nanti punya anak perempuan juga, suatu saat anak perempuan itu akan nikah, maka ayahnya tidak bisa menjadi walinya. Karena dahulu telah terjadi pembuahan sebelum akad nikah. Mau terus terang kepada kepala KUA dia malu karena membuka iblama. Lalu dia diam-diam menikahkan anaknya. Yang terjadi hubungan sebelum nikah, maka akad nikahnya dianggap batal, tidak sah. Maka pergumulan anak-anak kita termasuk zina untuk sepanjang masa. Yang kedua para hadirin, anak tersebut karena telah terjadi pembuahan sebelum nikah, tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Yang kedua para hadirin, yang harus disegerakan dan bukan masuk kategori perbuatan setan, wa ita'amu dhaif, menyegerakan memberikan hidangan kepada para tamu. Di sini bahasanya it'am, bukan cuma sekedar air putih. Air putih it's okay, namun sempurnanya memberikan hidangan yang layak kepada para tamu. Yang dimakan tamu adalah rezekinya tamu. Tapi karena tamu datang ke rumah kita, maka rezekinya Allah lewatkan rumah kita. Jangan sayang memberikan hidangan kepada para tamu. Semakin banyak rumah kita didatangi tamu, itu artinya rumah kita semakin banyak berkahnya. Semakin jarang didatangi tamu, itu artinya rumah kita semakin kurang berkahnya. Memberikan hidangan kepada tamu adalah sesuatu yang harus disegerakan. Yang ketiga para hadirin, yang harus disegerakan adalah
wa tazhizul janaiz, meramu jenazah. Mulai daripada mengkafani, menyolati, maksud kami mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati hingga sampai menguburkan. Sekarang lagi tren para hadirin. Orang dari Jawa mengalir sekian puluhan tahun bahkan punya anak, punya cucu di Sangatta. Begitu meninggal dunia, wasiat jasadnya minta dikubur di kampung halamannya. Orang dari Sulawesi bekerja di Sangatta, berumah tangga di Sangatta, punya anak cucu di Sangatta. Begitu meninggal dunia, dia pesan jasadnya untuk dikubur di kampung halamannya. Berdosakah dia? Tidak. Namun afdolnya meramu jenazah disegerakan. Ada contoh para hadirin. Rasulullah terlahir di kota Mekah. Di Mekah itu 1000 kemuliaan. Di Mekah ada Ka'bah para hadirin. Di Mekah ada Masjidil Haram. Di mana Ka'bah merupakan arah persatuan bagi seluruh umat Islam dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu kali sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali kita sholat di Masjid Darus Sakinah. Di tengah-tengah Masjidil Haram, di pojok Ka'bah para hadirin, ada namanya Hajar Aswad. Satu-satunya batu dari alam surga yang Allah turunkan di permukaan dunia. Yang hukumnya sunat untuk dicium. Hajar adalah batu, Aswad adalah hitam, batu hitam. Ibu-ibu tolong nanti kalau ke Mekah jangan keliru. Ada orang Nigeria duduk di pinggir Ka'bah, nanti dikira Hajar Aswad. Lalu diciumnya itu. Bergeser sedikit para hadirin. Dari Hajar Aswad ada multazam. Maqam mustajabah. Tatkala kita berdoa, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergeser sedikit lagi. Ada Maqam Ibrahim. Tempat pijakan Nabiullah Ibrahim tatkala membangun Ka'bah. Yang konon batu ini fungsinya seperti eskalator. Tatkala Nabiullah Ibrahim memerlukan tempat yang tinggi, maka batu itu mengangkat Nabiullah Ibrahim. Tatkala Ibrahim perlu di tempat yang rendah, batu pun turun atas kehendak Nabiullah Ibrahim. Maqam mustajabah, disunatkan sholat sunat 2 rakaat sekaligus berdoa di sana. Bergeser lagi sedikit para hadirin, ada namanya Hijr Ismail. Maqam mustajabah, disudahkan sholat sunat 2 rakaat, disudahkan berdoa di sana. Rasulullah terlahir di kota Mekah dengan sekian ribu kemuliaan, lalu hijrah ke Madinah. Wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah, tidak dibawa ke kampung halamannya. Ini artinya perintah. Tatkala kita tinggal di Sangatta, meninggal di Sangatta, yang terbaik kita dimakamkan di kota Sangatta. Ada pepatah bahasa Indonesia yang barangkali cocok juga dengan konsep ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang keempat para hadirin, yang harus disegerakan kata Rasul, wa qada'u dain, melunasi hutang piutang. Allah berfirman, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Manakala terjadi transaksi jual beli dengan pembayaran tempo, catatlah. Artinya Islam memberikan kelonggaran. Islam membolehkan jual beli atau transaksi dengan pembayaran tempo. Namun tatkala kita pinjam, tatkala kita hutang,
hati kita sudah harus niat bahwa saya akan segera melunasi hutang-hutang saya. Namun tatkala dia hatinya sudah berbunyi, akan aku tipu dia, akan aku tipu kau. Disitulah Allah sudah mulai menyempitkan pintu rezeki bagi kita sendiri. Berbahaya para hadirin, manakala hutang ini sampai dibawa mati. Untung Allah menciptakan alam secara global dibelah menjadi 3. Ada alam dunia, ada alam barzah atau alam kubur, lalu ada alam akhirat. Sesuatu yang belum diselesaikan di alam dunia masih bisa diselesaikan di alam kubur lewat ahli warisnya. Manakala kita punya hutang para hadirin, lalu kita meninggal dunia, hutangnya belum sempat dibayar, maka kewajiban ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutang orang yang meninggal. Bila tidak dibayar, dicincang, disiksa di alam kubur. Dan lalu tidak dibayar oleh anak cucunya, sementara warisannya banyak. Resikonya para hadirin, kebaikan-kebaikan orang yang punya hutang diambili, diserahkan kepada orang yang dihutangi yang tidak dibayar. Ternyata pada waktu hidup hobinya hutang. Di warung ini hutang, di warung sana hutang, di toko bangunan sana hutang, di toko bangunan Teluk Liga juga hutang. Lalu hutangnya tidak cukup. Maksudnya amal baiknya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka balik, dosa-dosa orang yang dihutang yang tidak bayar akan ditimpakan kepada orang hutang yang tidak mau membayar. Yang dalam istilah agama dia muflis, dia bangkrut, dia pailit. Tidak punya amal sama sekali. Hutang diperbolehkan, namun segera dilunasilah hutang-hutang itu. Terakhir para hadirin yang harus disegerakan, wa taubatu anil ma'as. Tobat dari segala dosa. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki noda ataupun dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah meminta maaf kepada sesama sekaligus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita taubat para hadirin, minimal ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, menyesal akan perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dia menyesal, tapi masih mengulangi lagi. Itu tanda taubatnya belum diterima. Kalau kita sudah menyesal, lalu tidak mengulangi lagi. Lalu yang ketiga, ittabi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosamu dengan perbuatan pahalamu. Ikutilah perbuatan salahmu dengan perbuatan baikmu. Karena perbuatan baikmu akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahanmu. Semoga para hadirin, tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan posisi kita sudah bertaubat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.